Allahi wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmati ma'a ibadillah. Dan ketahuilah bahwasanya para nabi-nabi Allah itu dan para wali-walinya, yatakhallaquna, mereka itu berakhlak, birrahmah, dengan rahmat, dengan kasih sayang terhadap siapa? Ma'a ibadillah, bersama hamba-hamba Allah. Fala yad'una ala man zalamahum, maka mereka para nabi dan para wali tidak akan mendoakan celaka ala man zalamahum, atas orang yang menzalimi mereka. Kenapa? Karena para nabi, para wali itu kasihan kepada hamba-hamba Allah ini, sehingga tatkala orang-orang tersebut menzalimi mereka, mereka tidak pernah mendoakan binasa, malah kadang didoakan baik agar mendapat hidayah. Ghaira annallaha, hanya saja Allah Ta'ala subhanahu maha sucinya, yagharu alaihim, terkadang cemburu atas mereka, antun haka hurmatuhum, bahwa dilecehkan kehormatan mereka, au yuta'a haramuhum, atau diinjak-injak kemuliaan mereka, au tukhfara zimamuhum, atau dilecehkan, dihina, zimamuhum, itu tanggungan-tanggungan mereka. Fa'inda dzalika, maka ketika itulah yaqumu lahumul haqq, maka yang bangkit terhadap mereka, orang-orang yang menzalimi para nabi atau para wali-wali tadi, al-haqqu, Allah yang maha benar, yang bangkit untuk melawan mereka. Wa yantaqimu lahum, dan membalas dendam bagi mereka. Mimman ada, untuk mereka para wali dan nabi tadi, mimman adahum, daripada orang-orang yang memusuhi mereka. Wa yunsifuhum, dan Allah akan memenuhi hak mereka, para wali-walinya tadi, mimman nawa'ahum, daripada orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi para walinya tidak pernah mendoakan orang-orang yang menzalimi mereka, baik mereka yang menzalimi fisiknya ataupun menzalimi kehormatannya ataupun menzalimi harta bendanya. Mereka tidak pernah mendoakan binasa, tidak pernah mendoakan celaka. Tetapi ingat, Tuhan mereka kadangkala cemburu, Tuhan mereka kadangkala yang tidak terima, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah yang akan membalaskan untuk mereka dari orang-orang yang menzalimi mereka. Hati-hati itu. Dulu Al-Imam Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf, anaknya Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Umar Al-Muhdar, beliau punya kebun gandum. Di sana itu makanan pokoknya gandum, sehingga yang banyak ditanam adalah gandum. Beda dengan di daerah kita, Indonesia atau Asia pada umumnya, makanan pokoknya adalah beras, sehingga yang banyak ditanam adalah padi. Di Hadramaut sana gandum. Lalu ada orang yang menggembala kambing di dekat kebun gandum Al-Imam Umar Al-Muhdar. Setiap penggembala kambing itu menggembala kambingnya di dekat kebun sana, apabila ada di antara kambing-kambingnya itu masuk ke daerah kebun Imam Umar Al-Muhdar dan memakan gandum-gandumnya tersebut, maka kambing itu langsung mati, seolah-olah diracuni, padahal tidak.
Akhirnya orang yang menggembala kambing itu ketakutan dan dia minta maaf kepada Imam Umar Al-Muhdhar, datang ke sana. Wahai Imam, saya minta maaf kepadamu. Kata Imam Umar Al-Muhdhar, ada apa? Karena saya menggembala kambing di dekat kawasan kebun gandum kamu, dan setiap ada di antara sekian banyak kambing-kambing saya memakan bahagian daripada tanamanmu, maka dia langsung mati. 2 ekor yang mati, 10 ekor yang mati. Tekor ini akhirnya saya kerja. Kata Imam Umar Al-Muhdhar, dari sejak sebelum kambing kamu itu memakan gandum-gandum yang saya tanam sampai mereka memakannya, saya ikhlas. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Kalau saya pribadi, saya tidak apa-apa. Tetapi Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak terima, kata beliau. Kalau saya nggak apa-apa, hatta semuanya dimakan oleh kambing-kambingmu, saya nggak apa-apa. Tapi Tuhan saya yang tidak terima, bagaimana, kata beliau. Ini yang dimaksud dengan sebuah riwayat, entah itu hadis atau perkataan ulama, tetapi ini disebutkan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah karangan Imam Abdullah Al-Haddad. La yahiju zar'u qaumin ma'at taqwa. Tidak akan pernah rusak, hancur tumbuhan dan tanaman sekelompok umat bersamaan dengan ketakwaan. Selama mereka takwa kepada Allah dan menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala serta tidak melanggarnya, maka Allah juga akan jaga mereka, bahkan tanaman-tanaman mereka. Begitu. Hati-hati kalau kamu berani mengambil tanaman orang-orang yang dijaga oleh Allah, maka kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih. Sekarang ini banyak sekali yang nyuri-nyuri buah sawit, nyuri karet. Orang uyuh-uyuh menanam mulai dari halus, nukar bibitnya, begitu ditanam, begitu memupuk pulang, lawas menghadangi sampai berbuah. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, mulai buah pasir sampai berbuah. Himung melihat setumat lagi ku panennya. 2-3 hari didatangi, hilang sudah. Kada kecewa lah, kada sakit hati lah orang. Hati-hati itu. Kalau pindah, yang punya kebun itu wali Allah. Kamu nanti akan berhadapan dengan Allah. Kadai rancak sudah kebun guru atau ustadz atau habib itu kucuntan, kada apa-apa ya kok. Kamu jangan menantang. Kualat itu tidak seperti makan lombok, digigit langsung pedas. Hati-hati kamu. Nabi Nuh itu dizalimi kaumnya selama 950 tahun, baru azab Allah Ta'ala datang. Nabi Musa dan Nabi Harun dizalimi oleh Fir'aun 40 tahun, baru azab Allah datang kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Hati-hati. Ya. Karena kalau ustadznya atau gurunya, ya, atau habibnya, mungkin beliau itu orang soleh, nggak masalah, malah didoakan rajin. Guru sawit pian dicuntan orang, ustadz kebun sawit pian dipanen orang berdahulu, habib kebun sawit pian habis buahnya, paling jersidin aja. Mudah-mudahan inya dapat hidayah. Itu benar ya. Mudah-mudahan nyelaka sugih, nyaman ampih mencuntan. Itu benar ya. Sidinnya kayak itu. Tapi Tuhan sidin belum tentu begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja murka. Hati-hati.
Kalau mencuri milik orang biasa saja Allah bisa murka, apalagi yang dicuri milik kekasihnya. Orang-orang yang setiap malam bermunajat menyebut namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu curi miliknya, hati-hati kamu. Kalau dianya nggak masalah, tapi Tuhannya yang kadang-kala cemburu. Inilah yang dimaksud oleh perkataan beliau, fa inda dzalika yaqumu lahumul haqqu, maka ketika itu yang akan bangkit untuk menolong mereka adalah al-haqqu, Allah yang maha benar. Wa yantaqimu lahum, dan Allah akan membalaskan dendam untuk mereka, mimman adahum, dari orang-orang yang memusuhi mereka, wa yumsifuhum, dan menyerahkan hak mereka itu, mimman nawahum, daripada orang-orang yang memusuhi mereka. Na'udzubillah. Kama qala fil haditsil qudsi, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi bagiku akan wali, maksudnya waliku, faqad adzantuhu, maka aku umumkan kepada dia bil harb, dengan berperang. Kamu ketika memusuhi wali-wali Allah tidak berperang dengan mereka, tapi langsung berperang dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan apa yang akan kamu siapkan untuk melawan Allah? Apa yang kamu gunakan untuk melawan Allah? Kamu saja sekarang ada di buminya Allah. Kalau Allah sudah memerangi kamu, mau pergi kemana? Mau pergi ke langit, langit milik Allah. Mau kemana? Mau meminjakan kaki di bumi, bumi milik Allah. Tidak ada tempat bagimu jika Allah sudah mengumumkan peperangan kepadamu. Lantaran kamu memusuhi para kekasih-kekasihnya. Orang yang memusuhi para kekasih Allah, para wali dan para nabi terdahulu itu, maka yukhsha alaihi su'ul khotimah. Orang itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah jika dia tidak bertaubat. Dan itu adalah sesuatu yang terburuk yang menimpa seorang hamba, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita aja setiap selesai sholat membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Allah Yusuf, Nabi Rasul, minta wafat dalam keadaan baik. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wafatkan saya dalam keadaan muslim. Padahal beliau Nabi, Rasul, tidak berdosa, maksum, minta diwafatkan dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Wa alhiqni bis salihin, dan ikut sertakan saya dalam kelompok orang-orang soleh. Padahal beliau sudah pimpinan orang-orang soleh. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim. Ini Nabi Yusuf. Bagaimana dengan kamu? Kamu berdoa setiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, itu doanya, tapi amalnya beda. Wali-wali dimusuhi, kehormatan mereka dicoreng, dicari-cari kejelekan dan kesalahannya, harta mereka dicuri misalnya. Lalu kamu memanjatkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, dijawab sama Allah, kadzabta, kamu bohong. Minta dimatikan husnul khotimah, tapi kelakuan kayak ituan. Kadzabta, kamu bohong. Tidak semua orang berdoa, doanya dikabulkan sama Allah. Walaupun Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya, aku pasti kabulkan doa kamu. Kata para ulama, ada syaratnya doa itu dikabulkan. Iya, saya kabulkan kamu, kata Allah, kalau memenuhi syarat. Ada Nabi menyebutkan tentang seseorang yang ciri-ciri dan syarat-syarat terkabulnya doa itu sudah ada pada dirinya, tapi Allah tolak gara-gara beberapa hal. Dzakara rajulan
asy'atha aghbara yutilu safar. Laki-laki itu asy'ath, rambutnya acak-acakan, tidak terawat. Mungkin karena banyak ibadah lupa dengan merawat diri. Aghbar, penuh debu. Yutilu safar, pergi jauh. Musafir kan, doa orang musafir biasanya kabul. Ini sudah hampir kabul ini. Yamuddu yadahu ilas sama, dia hulurkan tangannya ke arah langit. Wa yaqul, dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, berdoa. Tapi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi, tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dikabulkan doa untuknya? Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak terkabul doa. Perutnya dipenuhi dengan yang haram, anak istri dimakan dengan harta hasil curian. Itu yang kamu berikan kepada mereka racun, bahkan lebih berbahaya daripada sekedar racun tikus atau baygon. Kalau kamu makan racun tikus dan baygon, yang akan rusak jasadmu, fisik tubuhmu, mati, dan itu hak cacing di dalam tanah. Tapi kalau yang kamu rusak dan kamu racuni adalah agamamu, imanmu, maka itu akan terus berkepanjangan sampai hari kiamat, sampai kelak kamu dikumpulkan di akhirat. Ingat, kamu hidup tidak hanya di dunia, ada masih kehidupan selanjutnya, akhirat. Ada ingatkah lawan itu? Bahkan apalagi ulun hendak makan, nang ampun kebun sawit itu kan hendak makan juga ya. Sama-sama hendak cari makan juga. Gak pernah merasa capek, lelah menanam, memupuk, membeli tanah, membeli bibit dulu, timbul mau praktis. Dicuntan ampun orang. Kita tuh takut begini ya, takut bala turun. Itu yang kita takutkan. Amun sudah semakin banyak maling-maling, dosa-dosa, lalu kada ada yang bertindak menagur, bala turun. Barang aja 4 bepandir ulun, mudah-mudahan aja mau didengarkan. Amun ulun berdiam, ulun kena juga. Ya tugas ulun cuma menyampaikan, innama alaikal balag. Selanjutnya urusan kamu dengan Allah. Selesai. Barangkali lupa, orang lupa itu harus diingatkan. Udah, kewajiban kita menyampaikan jika ada kemungkaran. Sebab jika tidak disampaikan, khawatir bala turun. Itu yang kita takutkan. Walaupun banyak orang solehnya, kalau kemaksiatan, kemungkaran merajalela dan orang-orang soleh itu diam, gak angkat bicara, datang bala itu sampai orang solehnya ikut mati. Zainab binti Jahash, istri Nabi, pernah berkata kepada Nabi, "Anahliku wa fina salihun ya Rasulullah." Apa mungkin kita ini akan binasa sedangkan di kalangan kita masih banyak orang-orang soleh ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dengarkan baik-baik. Naam, idza kathural khabath. Iya, kata Nabi, apabila kemungkaran, keburukan sudah banyak merebak, merajalela di mana-mana, tetap kita semua akan binasa, kata Nabi, termasuk orang-orang soleh tadi itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua dan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, hidayah yang sempurna sehingga merubah keadaan kita dan keadaan mereka menjadi lebih baik lagi. Sadar dan taubat dari dosa-dosa, takut kepada Allah, ingat dengan hari akhir, ingat dengan
saat-saat perjumpaan dengan Al-Qawiyul Qadir, Allah Rabbuna Al-Alimul Basir, Allah Rabbuna Al-Latiful Khabir. Mudah-mudahan kita mengingat saat-saat perjumpaan nanti dengan Allah. Di saat itu Allah akan menghisab kita satu persatu, mempertanyai tingkah laku, perbuatan dan perkataan kita. Yang membuat orang itu berdosa, yang membuat orang itu merasa biasa-biasa saja ketika bermaksiat, karena dia lupa dengan hari pertemuan ini, hari pertemuan dengan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa dengan rukun imannya, beriman dengan hari akhir. Andai kata dia ingat dengan itu, dia tidak akan berani berbuat dosa dan maksiat, karena setiap apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangankan mencuri, jangankan melakukan hal-hal yang besar, sekecil dzarrah saja ada perhitungannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan perbuatan baik walau sekecil atom yang tidak bisa terlihat oleh mata kecuali kalau ada cahaya, kecil sekali itu kebaikan yang kita lakukan, kelak akan kita lihat pahalanya. Dan apabila kita melakukan kejahatan walau sekecil atom tadi, kita pasti akan melihat dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi besar. Dulu ada orang soleh punya anak. Dari sejak kecil dia tidak pernah memberi makan yang syubhat, apalagi yang haram. Dijaga oleh orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan anak kecil ini, dibuka oleh Allah hijab, sehingga dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kemudian diajak oleh orang tuanya untuk pergi haji. Sesampainya di kota Mekah, ketika akan melaksanakan tawaf, si anak tidak bisa jalan. Kata orang tuanya, ayo jalan. Anak gak bisa jalan. Ditanya, kenapa engkau wahai anak? Wahai abah, saya banyak menyaksikan malaikat di sini, lebih daripada manusia, sehingga saya tidak punya ruang untuk bergerak. Subhanallah. Bingung ayahnya, dibawa ayahnya tetap gak bisa. Ini malaikat banyak sekali, dia bilang. Allah bukakan hijab karena makanannya terpelihara dari sejak kecil sampai dewasa, nggak pernah diberi makan yang syubhat, apalagi yang haram. Akhirnya abahnya bingung. Lalu kemudian abahnya pergi sebentar ke samping masjid. Di situ ada orang berjualan kurma. Ketika orang itu lengah, abahnya mengambil sebiji kurma lalu dibelah jadi dua. Jadi separuh dari sebegi kurma dibawa. Nak sini nak, kata abahnya. Apa abah? Makan. Dimakan sama anaknya. Separuh dari kurma milik orang yang berjualan di dekat masjid itu. Akhirnya setelah dia makan kurma yang dibagi dua tadi, dimakan separuhnya, dia langsung bisa tawaf, bisa jalan. Kata abahnya, setelah selesai tawaf, gimana nak? Masih ngelihat malaikat itu? Demi Allah wahai abah, sekarang saya tidak pernah melihat lagi malaikat itu. Dari kapan? Dari sejak abah kasih saya separuh dari sebegi kurma itu. Ketahuilah wahai anakku, itu kurma hasil mengambil dari tukang jual kurma tanpa izin dari dia. Separuh, bukan sebegi kurma, separuh kurma dibagi dua. Separuhnya itu diberi makan kepada anak yang Allah buka hijab. Hijabnya langsung tertutup lagi. Bertahun-tahun Allah bukakan hijab, hanya dengan memakan separuh kurma langsung ditutup hijab itu. Subhanallah. Ini hijab dibuka bertahun-tahun, hanya dengan separuh kurma itu hijab langsung tertutup. Dia tidak bisa lagi melihat malaikat itu. Akhirnya abahnya bawa anak itu ke tukang jual kurma, dan abahnya berterus terang
Mohon ampun, maaf wahai tukang jual kurma. Ada apa Pak? Tadi ketika Anda lengah, saya ambil sebiji kurma kamu dan saya belah jadi dua, saya makankan kepada anak saya. Karena darurat ini. Anak saya gak bisa melaksanakan rukun haji, tawaf. Kata dia, halal, gak apa-apa. Jangankan separuh, sebiji saya kasih kamu. Masa cuman segitu aja minta halal sama saya? Ya, kan saya tidak ngomong sama kamu. Kalau sekarang saya sudah ngomong, gak apa-apa. Tadi kan gak ngomong. Coba kalau ngomong dari awal halal, enak. Ini kan gak ngomong tadi saya. Jadi saya minta ampun, minta maaf sama kamu. Oh gak apa-apa, gak apa-apa, saya halalkan. Dikasih lagi kurma, nih ambil satu kresek bawa. Subhanallah. Kalau separuh kurma itu bisa menutup hijab seseorang daripada Allah, daripada alamul malakut, bagaimana dengan sebiji kurma? Bagaimana dengan 2 biji kurma? Allahu Akbar. Pantas hijab tebel banget, makanannya haram terus, paling tidak syubhat terus. Nggak akan terbuka hijab kalau makanan seperti itu. Apalagi dikenyangkan dengan yang haram. Apalagi yang haram itu mendarah daging dalam tubuh. Na'udzubillah. Oleh karenanya, sadarlah, jangan lagi anak istrimu dikasih makanan yang tidak baik. Kasihan mereka. Itu jauh lebih berbahaya daripada racun. Na'udzubillah. Lebih berbahaya dari racun itu. Kasihan. Kadang-kadang dia sudah pelaku maksiat, bukan malah taubat, justru anaknya, istrinya yang tidak tahu menahu diajak jadi maling juga kadang. Na'udzubillah. Kamu seorang suami adalah figur, contoh, teladan bagi anak istrimu. Mestinya kamu ajarkan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mengabdikan diri dalam agama. Malah kamu mengajak mereka untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang kamu lakukan. Nah, kamu tidak puas jadi maling, anakmu diajak nyuri, istrimu juga diajak. Subhanallah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan di babu afatin nikah, bahwa disebutkan dalam riwayat kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba. Maka ketika dihisab ternyata amal ibadahnya banyak, sholatnya, puasanya semua rapi, baca Qur'annya, zikirnya semua bagus. Akhirnya Allah suruh lelaki itu untuk masuk ke dalam surga. Malaikat pun menggiringnya, dikawal untuk masuk ke surga. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan terdengar dari arah belakang panggilan. Panggilan itu mengatakan, "Ya Rabb, wahai Allah, tolong beri pengadilan kepada kami." Kata Allah, "Siapa kalian?" Maka mereka mengatakan, "Itu suami saya." Yang satunya lagi mengatakan, "Itu ayah saya. Jangan engkau masukkan ke dalam surga dia, sementara kami dimasukkan ke dalam neraka." Oh, apa yang terjadi? Akhirnya Allah tanya, "Hei fulan, stop. Jangan dulu masukkan ke dalam surga." Ini pengadilan Allah ini. Ditanya sama Allah, "Betul yang di belakang itu anak istri kamu?" Dia pun menoleh, ternyata betul. Dia menganggukkan kepala dan mengatakan, "Betul ya Allah, dia anak istri saya." Ditanya sama Allah, "Apa betul engkau menzalimi mereka? Karena mereka menuntut keadilan kepada saya." Lelaki itu menjawab, "Tidak, saya tidak merasa menzalimi mereka. Nafkah yang engkau wajibkan kepada saya berikan untuk mereka. Segala kemauan dan keinginan mereka saya tuluskan. Anak saya minta beli HP, saya belikan HP.
Anak saya minta dibelikan sepeda motor keluaran terbaru, saya punya uang, saya belikan. Istri saya pengen baju baru, saya belikan. Pengen make up yang mahal-mahal, saya belikan. Masa saya masih zalim kepada mereka, ya Allah? Terus Allah tanya kepada anak istrinya tadi, betul yang dikatakan orang ini? Mereka menganggukkan kepala. Memang betul ya Allah, segala keperluan duniawi kami dia penuhi, tetapi dia tidak pernah mengajari kami akan agama kami. Dia tidak pernah mengajari kami tentang tauhid kepadamu ya Allah, dan melaksanakan hak-hak kami kepadamu. Dia tidak pernah mengajari kami bagaimana melaksanakan hak-hak kami terhadap nabimu dan hak-hak kami terhadap agama ini. Hingga gara-gara ketidaktahuan kami, kejahilan kami terhadap hak-hakmu, hak nabimu dan hak agamamu, kami pun engkau jermuskan ke dalam siksa api neraka. Maka kami tidak terima, karena penyebab utama kami tidak tahu dan terjerumus ke dalam neraka adalah dia, karena dia adalah kepala rumah tangga kami. Ditanya sama Allah, betul yang ditanyakan, yang dikatakan anak istrimu itu? Dia tidak bisa mengelak. Dia menganggukkan kepala dan mengatakan, betul, memang karena saya selama ini ya Allah sibuk dengan ibadah, saya sibuk dengan sholat saya sibuk dengan puasa saya sibuk dengan baca Quran, saya sibuk dengan zikir, sehingga lupa dengan anak istri saya. Kata Allah, itu tidak bisa dijadikan alasan, karena mengajari mereka tentang agama mereka, tentang hak-hak Tuhan mereka dan Nabi mereka jauh lebih utama dari kesibukan kamu itu. Maka engkau sekarang juga ikut bersama mereka untuk terjerumus ke dalam siksa api neraka. Maka malaikat pun menyerahkannya, malaikat surga menyerahkannya kepada malaikat neraka, dan malaikat neraka menggiringnya, istri dan anaknya, ke dalam surga. Na'udzubillah. Itulah hakikat manusia yang paling bangkrut di akhirat. Sia-sia sholatnya, sia-sia puasanya, sia-sia qiraatul Qur'annya, sia-sia zikirnya, gak ada gunanya, karena anak istrinya jahil dengan agama. Dijerumuskan dia dan anak istrinya ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Imam Ghazali sebutkan riwayat itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab afatun nikah. Coba bayangkan, ini lelaki ahli ibadah, karena banyaknya ibadah yang dia lakukan, lupa dia mengajar dan mendidik anak istrinya terhadap agama, yaitu tidak bisa diterima oleh Allah. Alasannya, bagaimana dengan mereka yang lupa mengajari anak istrinya karena disibukkan oleh profesinya, karena disibukkan oleh usahanya, karena disibukkan oleh pekerjaan dunianya? Itu lebih berhak untuk diikut sertakan bersama anak istrinya di neraka daripada lelaki yang ahli ibadah tadi. Apalagi sudah tidak mengajari anak istrinya tentang agama, justru malah menjermuskan mereka dan melibatkan mereka ke dalam dosa dan maksiat. Tentu itu lebih fatal, lebih parah daripada yang diriwayat tadi. Na'udzubillah. Bukan mengajari yang baik, lupa mengajari yang baik saja, dia dituntut di akhirat. Apalagi sudah tidak mengajari yang baik, malah mengajari yang tidak baik, mengajak untuk bermaksiat. Umpat abah yuk, umpat aku yuk bini. Non bininya bandir, babah maambili sawit turang. Membrondol di bahasa ini. Itu yang kamu ambil itu punya siapa? Kamu pernah merasa menanam? Enggak. Pernah merasa memupuk? Enggak. Pernah merasa beli tanah? Enggak. Terus milik siapa itu? Milik orang. Kamu ambil? Iya, maling berarti. Kalau ada yang tahunya juga, ya, nggak ada yang tahu manusia. Tapi Tuhanmu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segalanya.
Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuknya kepada kita semua dan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Biar bagaimanapun kita terhubung dengan mereka. Yang menghubungkan kita dengan mereka adalah iman, Islam, dan ihsan. Mereka karena lupa saja. Orang lupa harus diingatkan. Mereka lalai, orang lalai harus disadarkan. Begitu. Jangan dicaci atau dicela. Mudah-mudahan kita doakan dapat hidayah kita juga yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam hadits qudsi tadi disebutkan man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi bagiku akan waliku, maksudnya waliku, faqad adzantuhu, maka aku mengumumkan kepadanya bil harbi dengan berperang, ai a'lamtuhu anni muharibun lahu, yaitu aku beritahukan kepadanya bahwasanya aku memerangi dia. Kenapa bisa demikian? Wadzalika li'annal waliya, yang demikian itu sebabnya adalah li'annal waliya, karena sesungguhnya wali itu la yantasiru li nafsih, dia tidak pernah membela untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad itu tidak pernah marah karena dirinya sendiri. Marahnya itu karena Allah. Yang dibelanya itu Allah, bukan diri pribadi. Wa idza ya'fu idza dhuyya haqquhu wa idza dhuyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabih wa ya'fu an haqqi nafsihi. Nabi itu memaafkan an haqqi nafsih, dari hak dirinya sendiri. Wa idza dhuyya haqqullah, dan apabila ditelantarkan, diabaikan hak Allah, lam yaqum ahadun li ghadabih, tidak ada seorang pun yang berani berdiri karena marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dilempari dengan kotoran onta. Nabi itu dilempari dengan batu-batu hingga darah mengalir di tubuhnya. Nabi memaafkan. Bahkan malaikat yang tidak sanggup melihat itu, malaikat menawarkan jasa, izinkan saya wahai Muhammad melemparkan gunung Akhsyabain ini kepada mereka agar mereka binasa. Jangan, kata Nabi, kalla, jangan kamu lakukan. Saya berharap Allah akan keluarkan dari sulbi dan rahim mereka keturunan-keturunan yang akan membela Allah dan Rasulnya, yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau engkau binasakan mereka semua, lantas siapa lagi yang aku harapkan keimanannya di kalangan mereka? Luar biasa rahmah seperti ini. Kalau kita ditawari malaikat seperti itu, pucuk dicinta ulam pun tiba. Apa malaikat? Hancurkan, langsung, jangan berlambat. Itu kalau kita. Makanya malaikat kadahakun menawari kita. Jadi begitu, luar biasa. Nabi itu begitu. Sampai didoakan malah sama Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaum saya, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Coba kalau mereka tahu, nggak mungkin mereka melakukan itu. Makanya orang tidak tahu harus diberitahu, jangan dicaci maki, diberitahu bahwa itu tidak boleh. Cari yang lain saja yang halal, begitu. Doakan, jangan dibenci. Doakan dapat hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, maka begitu juga kita melakukan. Siapa lagi qudwah kita? Siapa lagi uswah kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, Nabi itu teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, yang mau selamat di hari akhir, yang mau dekat dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan
Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Allah bela karena Nabi itu tidak pernah yang tasiru li nafsih, menolong atau membela, memenangkan bagi dirinya pribadi, enggak. Fayakunullahu subhanahu wa ta'ala huwallazi yantasiru lahu, maka jadilah Allah subhanahu wa ta'ala dia zat yang membela baginya wali tadi, Allah yang memenangkan dia. Karena wali ini diapa-apainya malah biar aja sudah, kenapa biar Allah ta'ala aja. Nah, menang kayak itu ya Allah Ta'ala aku enang menolong ikam. Hati-hati itu, hati-hati. Fana'udzu billahi min mu'adati awliya'ih, maka kita berlindung dengan Allah daripada memusuhi para wali-walinya. Na'udzubillah. Allah umumkan berperang kalau memusuhi walinya, mendolimi mereka. Begitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih. Ya. Riwayat dari Abu Hurairah. Hadis sahih qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi bagiku akan wali, yakni waliku, kekasihku, maka aku umumkan kepadanya bil harb, dengan peperangan. Na'udzubillah min mu'adati awliyaih. Semoga Allah lindungi kita daripada memusuhi para wali-walinya. Dan sebagai ganti memusuhi mereka, Allah gantikan kita mahabbah, cinta, muhibbin kepada mereka. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang.